adalah yang paling mulia akhlaknya. Fa'ayyul mu'minina qala fa'ayyul mu'minina aqyas. Lalu bertanya lagi, lalu siapakah di antara orang beriman yang paling smart, paling cerdas? Ini penting nih, karena kita sering menganggap cerdas itu IQ, sering menganggap cerdas itu dengan IP ya, atau ranking di sekolah. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaika aqyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Mereka itulah orang-orang yang smart. Jadi sekarang kalau kita ingin tahu di keluarga kita siapa nih yang paling cerdas, kalau IQ kan Allah yang memberi jatah ya. Tapi kemampuan seseorang mengingat mati itu adalah alat ukur kecerdasan. Jadi ada dua cirinya. Satu, seberapa banyak aksaruhum lil mauti dzikra, jumlah mengingat kematian. Dan yang kedua, seberapa bagus untuk persiapan sesudah kematian nanti. Saya mohon maaf ya kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah mirip wajah-wajah sedang antri dalam jemputan malaikat maut. Udah berapa lama di masjid ini? Subuh sebulan sekali. Ada yang ingat ya? Sudah lupa ya? Berarti kita sudah tua ya. Mungkin lebih dari 12 tahun ya. Karena saya lihat wajahnya dulu nggak begini-gini amat, maksudnya wajah saya. Dan tidak sedikit yang dulu sudah ada di sini dan sekarang sudah berada di tempat yang lain. Nah, ini penting sekali bapak-bapak ya. Di BSD ini tempat ini Masya Allah banyak jamaah yang diuji dengan diberikan casing dunia, apakah harta, gelar, pangkat, jabatan. Ada baiknya dalam kesempatan ini kita mencoba bertafakur bahwa kita ini ternyata kalau diberi umur akan tua. Benar? Dulu waktu SD Bapak nggak seperti ini kan? Jawab Pak. Sekarang coba pakai lagi seragam SD, terus ke masjid, pasti jadi masalah ya kan? Hadirin, hikmah kita ditakdirkan jadi tua sebelum kita mati. Oh, hikmah meninggal dulu ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Jadi artinya hidup ini memang sedang nunggu jemputan aja. Nyawa sudah ditetapkan pada waktu 120 hari di rahim ibu. Jadi waktu kita di rahim sudah ditetapkan kapan kita meninggal, dan kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Lalu kita akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah. Jadi 3 rahasia kematian: 1, waktu; 2, tempat; 3, cara. Masih ingat yang meninggal naik pesawat Sukhoi? Masih ingat tidak? Nah, itu mau jualan pesawat Sukhoi dari Rusia ke sini, pesawat baru, lalu nabrak Gunung Salak. Itu pilot dilahirkan di Rusia, tapi ditetapkan oleh Allah meninggal di Gunung Salak. Maka dia akan datang ke Indonesia menjemput orang-orang yang bakal meninggal di Gunung Salak. Nanti ngumpul di pesawat itu dan izin Allah di sana nabrak. Yang tidak takdirnya meninggal, dia tidak jadi naik pesawat itu. Ya kan, beritanya begitu. Hikmahnya yang pertama, kita jangan menunda kewajiban. Jadi jangan sok, wah nanti saja, nanti memangnya masih hidup. Yang saum Ramadan tahun lalu belum lunas karena sakit, karena berhalangan, masih ada waktu lunasi. Nanti akan dituntut di akhirat. 2,
Oh ya, jangan menunda kewajiban itu bukan hanya sholat, saum, tapi zakat juga. Jangan sampai kita ditagih di akhirat. Yang sudah mampu bayar zakat mal itu jangan ditahan, karena itu bukan hak kita. Kalau kita tidak bayar zakat mal, berarti kita mengambil hak 8 asnaf tersebut, meracuni diri. 2, jangan menunda tobat, karena yang mengancam kita adalah dosa kita. Kita tidak terancam oleh apapun selain oleh dosa yang kita lakukan. Dosa orang lain tidak membahayakan kita, kecuali istri, anak. Bagi para suami yang tidak mendidik, bisa jadi mereka punya dosa ditanggung oleh istri, tapi juga suami yang tidak bertanggung jawab akan menanggungnya. Tapi pasti dosa kita akan balik ke kita. Jangan menunda tobat, Pak. Siapa tahu hari ini hari terakhir, harusnya pagi ini benar-benar minta ampun. Salah satu yang menyelamatkan adalah wirid Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca wirid itu pagi lalu meninggal, tapi dibacanya dengan yakin, lalu meninggal petang, insya Allah selamat kita. Beneran ya? Kalau dibaca petang, kita meninggal malam selamat. Itu adalah sayyidul istighfar. Yang ketiga, jangan menganggap remeh maksiat. Berapa banyak kita dengar orang yang mati dalam keadaan maksiat. Saya menyimak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Mungkin Bapak dengar ada orang yang meninggal ketika sedang berzina, itu besar kemungkinan udah biasa dia zina. Ada yang meninggal sedang mencuri, ada yang meninggal sedang mabok. Karena orang itu kalau terus menerus berbuat maksiat, ada 2 kemungkinan. Satu, dibuka maksiat yang sedang dia lakukan. Misalkan orang terus-terusan korupsi, nanti dibuka oleh Allah, kan Allah melihat semuanya. Atau orang terus-terusan berzina, ini zina udah dilarang, udah dikasih tahu zina lagi, dan pasti Allah melihat, nanti dimatikannya dalam keadaan berbuat maksiat. Makanya ingat mati rem dari perbuatan maksiat. Kita tidak tahu. Kalau mau berbuat dosa, ingat aja, jangan-jangan dosa inilah yang mengantarkan kita lagi mati. Nauzubillah. Itu remnya pakem, Pak. Misal ya, ada yang berkata begini, merokok itu tidak apa-apa. Misal ya, gampang sekali. Kalau merokok tidak apa-apa, saudara siap tidak pas mati lagi menyedot rokok? Dia tidak mau. Dia pasti mau matinya sedang la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Pacaran itu nggak apa-apa, asal aja saudara mau mati lagi pacaran. Jadi cara untuk menguji apakah orang itu yakin atau tidak, siap tidak dia mati dalam keadaan melakukan hal tersebut. Walaupun para perokok saya kira tidak mau mati dalam keadaan merokok, tersedap rokok dan tersedap dengan asbaknya misalnya, tidak mau. Pasti maunya sedang zikir, benar? Maunya sedang bersih. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Ini penting hadirin. Nah, biasanya kalau mau pergi ke luar negeri, mau pamitan, mau haji, pamitan. Padahal yang meninggal berangkat haji dengan yang meninggal berangkat ke kantor lebih banyak yang ke kantor. Kalau tiap hari kan yang meninggal di jalan. Ada yang mau ke kantor, ada yang mau ke sekolah, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke masjid. Ada yang tidur dan tidak bangun lagi, ada yang ngantar jenazah, ternyata ikut juga jadi jenazah karena di mobil jenazahnya tabrakan. Makanya kita tidak tahu nih, seperti sekarang kita ke masjid, apakah bisa pulang hidup ke rumah? Belum tahu. Ada yang meninggal di lift,
wah kalau gitu saya tidak mau naik lift, mau naik tangga. Lebih banyak yang meninggal di tangga ya. Ada yang meninggal sedang bersepeda. Oh, benar. Saya mau olahraga, sepedahan, jago sepedanya. Tapi ya ajal kan tidak bisa berkelit. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah waktunya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walaupun dimajukan walau sedetik. Jadi prosedur kita mati itu begini. Sudah waktunya tiba, maka malaikat maut diperintah Allah mencabut nyawa on time. Pada waktunya di tempat yang Allah tetapkan. Kalau kita meninggal di tempat tidur, kita naik. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu perang terus banyak dan sangat bercita-cita meninggal di medan perang, tapi wafatnya di tempat tidur. Lihatnya di sini aja ya. Begitulah teori pergerakan. Kalau ada yang bergerak, lihat, apalagi yang bergerak bawa makanan, tentu ujian ya. Lanjut. Jadi meninggal itu bukan karena ketembak, ketabrak, sakit, enggak. Meninggal itu karena dicabut nyawa kita oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu, tempat, dan cara yang dikehendaki Allah. Itu membuat kita meninggal. Kalau belum waktunya meninggal, ditembak, enggak mati. Saya pernah lihat video tentang orang yang wajahnya hancur, sudah tidak berbentuk, tapi masih hidup, dioperasi tuh karena belum waktunya meninggal. Ada yang bunuh diri masuk ke di rel kereta api, tapi walau kereta lewat tetap aja utuh karena salah relnya ya, dia berbaring di sini ya, oleh Allah diilhamkan begitu karena belum waktunya mati. Kan kasihan, udah terpotong 3 tapi malaikat mau gimana, ada belum waktunya. Atau loncat ke sumur ternyata dangkal, dia malu. Atau dia minum, saya tidak boleh menyebut baik, dia minum obat serangga betul-betul muntah, pusing, malah keluar. Atau yang di depan Polda itu yang bunuh diri dari jembatan, ternyata udah ngebidik, mobilnya belok, jadi cuma ngelindes kaki, udah nggak mati, kaki potong. Begitulah ya. Jadi saran saya, jangan pernah terpikir bunuh diri, insya Allah nanti ada waktunya ya. Nah yang kelima adalah, jangan sia-siakan mau tidur, bagus minta maaf, minta maaf baik-baik, jangan berantem menjelang tidur ya. Bisi itu pertemuan terakhir. Mau pergi ke kantor, mau pergi ke pasar, baik-baik, pamitan baik-baik. Nggak usah melankolis, jangan ngomong gitu nanti kejadian. Enggak, kalau nggak waktunya nggak kejadian. Tapi minta maaf yang terus, berusaha menjaga kebersamaan. Beda pendapat pasti ada dalam keluarga, beda keinginan pasti ada, tapi nggak usah lama ya. Segera sesudah itu baik-baik. Bisi nyesalnya seumur-umur. Berapa banyak anak yang menyakiti orang tua meninggal, sedihnya seumur-umur. Suami yang menyakiti istri meninggal seumur-umur, dan sebaliknya. Berapa banyak yang marah ke anak, anak pergi ke sekolah, ternyata itu pertemuan terakhir. Jadi ingat mati membuat kita menjaga kualitas kebersamaan. Kenapa jadi pada nunduk begini? Yang kelima, ini yang paling penting. Jadi yang paling penting bagi kita itu dalam akhir hidup ini adalah husnul khotimah. Kapanpun ya terserah Allah, dimanapun ya kita berharap sih minta ke Allah tempat yang baik ya. Coba kalau meninggal di masjid husnul khotimah atau tidak? Tolong dijawab hadirin. Tergantung. Dia memang sedang begini nih, sedang agak seperti sujud, karena dia mau nyopot itu speaker, kepleset, jatuh lalu ketinggalan speaker. Dia meninggal, posisinya serada sujud karena ketinggalan speaker, mati, maling. Jadi di masjid juga tidak identik dengan husnul khotimah kalau memang matinya dengan niat yang buruk, nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau meninggal di diskotik, husnul khotimah atau tidak?
Takut salah jawabannya. Kita dakwah, kalau saya dakwahnya cari yang enak di masjid, di majelis taklim yang udah rada sering didakwahin. Sebetulnya kurang, harusnya datang juga ke tempat-tempat yang gak ingat ke Allah. Seperti di Amerika tuh Blok O, masih ingat mungkin? Belum tahu ya, ada namanya Blok O, itu tempat para gangster. Dan sekarang kejahatan di sana turun drastis. Kenapa? Karena ada ustadz yang mau berdakwah ke sana, didakwahi itu para gangster. Akhirnya mereka menemukan ketenangan, sholat di jalan ramai-ramai, rambutnya masih, wah begitulah gangster. Dan kata polisi di sana aja kalau ada kejahatan di sana nggak masuk, walaupun dipanggil. Sekarang menurun. Itulah dakwah. Jadi jangan berburuk sangka kalau ada yang meninggal di tempat gangster, siapa tahu lagi dakwah. Boleh dicoba Pak? Dulu dong ya. Selalu senjata makan tuan. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana caranya supaya akhir hidup ini husnul khatimah. Ini sebetulnya, karena sukses itu bagaimana? Sukses itu, orang yang sukses bukan yang punya gelar pangkat jabatan. Ingat surat Ali Imran yang kita bahas bulan lalu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa innama, dan sesungguhnya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan balasanmu, pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi bapak-bapak di dunia yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, itu bukan tanda sukses, itu tanda beratnya ujian. Ya, sukses itu nanti di akhir tersentuh api neraka. Tidak, orang yang sukses itu adalah yang tidak tersentuh api neraka dan masuk surga. Nah, oleh karena itu kalau mikir sukses dulu, saya ingin anak-anak sukses, yang kebayang bukan anak punya mobil, punya rumah, punya gelar, punya pangkat. Yang kebayang anak tidak tersentuh api neraka, bahagia di surga. Itulah orang sukses. Ya, mau apa di dunia gaya, di akhirat direbus. Mau apa di dunia punya jabatan tinggi, di akhirat menjerit-jerit terpanggang. Mau apa di dunia followersnya banyak, ternyata di sana siksanya yang banyak. Dunia sebentar saja. Nah, makanya supaya kita ini husnul khotimah, bukan khu ya, husnul khotimah, maka karena kita tidak tahu kapan mati, maka setiap saat aja kita jadi orang baik. Betul? Setuju tidaknya? Karena kita tidak tahu kapan mati, sengaja dirahasiakan, jadi aja orang baik setiap waktu. Udah gitu aja. Mau dunia seperti apa aja, pilihan kita adalah jadi orang baik. 5 kali disebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini paling tinggi. Mutakin itu 3 kali, tapi muhsinin 5 kali. Artinya kalau kita ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, ingin sukses, pilihannya adalah setiap saat jadi orang baik. Mikir baik, berprasangka baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik. Tapi orang-orang berbuat jelek, ya itu pilihan dia, ya. Pilihan kita jadi orang baik. Halo? Kayak kurang setuju gini aja. Ya, tapi sekarang banyak orang yang ngaco, itu pilihan dia.
dia menghina saya, kayak apa urusannya sama kita kan? Dia ngomongin kejelekan saya, dia ngebeberkan aib saya, nah itu pilihan dia. Nah berikut ini, maaf ya kepada yang masih muda, yang masih muda juga penting loh, karena belum tentu tua, ya kan? Ada yang meninggal usia 25, 30, 35, apa berapa sekarang? 54, ada yang 55 Pak. Ya, jadi tidak usah 63 standarnya. Saya mau cerita dikit ini kepada yang sudah senior, terutama yang kepala 6, kepala 5 ya. Kenapa sih kita harus tua gini hadirin? Tidak ada yang menginginkan kita jadi ahli surga selain Allah. Kita kurang mikirin surga, benar tidak? Kita mikirin dunia aja. Tapi Allah menginginkan kita jadi ahli surga, maka dibuatlah kita jadi tua. Jadi tua itu rahmat Allah Pak, karunia Allah. Berarti kita diberi kesempatan banyak amal. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan penuh dengan kebaikan. Luar biasa Pak. Jadi tua itu, bolehkah kita minta panjang umur? Minta aja, tapi minta penuh kebaikan. Bapak ingin panjang umur tidak? Bingung ya. Mau panjang umur? Ibu-ibu yang suka jawab, Bu, mau panjang umur? Tidak. Ini Allah maha mendengar loh Bu. Mau panjang umur? Tidak. Ah bagus. Mau berapa Bu? 300? 200? Bingung, memang suka nggak jelas ya. Gini saja, mau panjang umur yang penuh kebaikan. Dijelaskan dulu ya, kalau tua tuh kayak apa. Ini ada beberapa masih muda. Kalau makin tua itu oleh Allah dibuat tubuh kita ini berbeda. Makin tua dari atas rambut mulai tumbuh uban, sudah mulai meninggalkan. Nah, jangan nyebut meninggalkan dunia hitam, meninggalkan rambut hitam. Kalau meninggalkan dunia hitam kan seperti ahli masih. Rambut walaupun minum sari aspal ya, ketan hitam, areng, tetap keputihan ya. Putih, rambut udah putih, mulai rontok, mulai menipis, tubuhnya jarang. Ini dinikmati Pak, karena berapa banyak orang yang diperbudak rambut, ya kan, ingin gaya terus model ini, repot. Makin tua oleh Allah, udahlah kamu gak usah banyak model, ya kan, kayak gitu. Ada dicat hitam, keluar lagi yang putihnya jadi ketahuan ya. Halo, harus jadi tukang cat kalau ingin hitam terus. Jadi kalau rontok ya biarin aja, malah lebih simpel, tidak usah nyisir ya. Lalu dari segi perkulitan mengkerut ya kan, mulai saya juga kemarin ada waktu mau dibuat foto itu, orang yang mau motretnya bilang begini, Pak jangan kebanyakan mikir. Kadang-kadang saya ada di sini disana mikir terus. Ini teh tua ya, mata mulai kendor, kulit mulai kurang kayak dulu ya. Kita kan puncaknya umur 30-an, 32, selebihnya mah tiap bulan itu menurun, mengendur ya. Dari segi metabolisme tubuh kita termakan dikit jadi ya. Aneh saya tuh makan dikit kok jadi, emang begitu. Hormon beda. Wanita ada saat menopause, lelaki ada andropause. Ini emang begini dibuat oleh Allah Pak. Artinya apa? Kita harus yakin tubuh ini bukan milik kita. Itu aja yang paling penting. Udah nggak usah maksain jadi newing. Tahu newing Bu? Nenek glowing. Udah. Juga bukan harus cuek, bukan ya. Rawat silakan, tapi sudah tidak usah memaksakan diri. Kan puncaknya saya lihat bintang film teh, puncaknya gagah cakep teh ya 50 masih lumayan lah ya, 55. Tapi kesana ya sudah mantan ya, mantan cakep, ada bekas-bekasnya. Coba lihat bagaimana Clint Eastwood dulu segitu gantengnya. Tapi ya memang
bukan musibah menjadi tua tuh. Kalau pakai iman menikmat ya. Jadi yang tadinya fokus ingin kelihatan cantik, keren, nanti sudah pindah fokusnya. Dan fokus ingin misalkan di oplas. Tahu oplas? Ada obras, ada oplas. Dia operasi plastik. Berapa lama sih operasi itu? Lama-lama banyaknya kesini ya kan. Enjoy saja. Menjadi tua. Keriput dinikmati, beruban dinikmati. Yang penting makin soleh, solehah. Lalu segi tubuh, Pak, kalau makin tua tahu kan, satu makin lemah, makin mudah ngos-ngosan, naik tangga. Yang kedua, kita ini makin tidak lentur, lutut, pinggang, bahu mulai terasa kan, mulai mau take off tuh ya, sudah kelihatan kan di masjid ini take offnya kalau habis sujud. Megang ke temennya, yang temennya jadi tengkurap karena umurnya lebih tua. Yang ngetawain. Dari segi fisik kita melemah, makin kaku, tidak lentur, ya kan? Makin lamban. Dulu kita lihat anak kecil loncat berenang, kita nggak bisa gitu. Pelan, saya bisa lihat pada waktu wisuda santri masa keemasan, Ibu Fatimah. Pelan dari mana? Normalnya memang begitu. Ini bukan musibah ya. Kita juga tidak perlu memaksakan diri. Namanya kicah, aki-aki lincah ya. Udah ada waktunya begini ya. Kalau Bapak jangan maksain diri. Aki-aki ngebut pulang kerok, beda lagi Pak. Lubang pori-porinya sudah rada-rada jebol ya. Kita enak karena seumuran ya, yang muda belum ngerti dia. Udah mulai lamban, kaku, kemudian kurang seimbang. Maaf ya Pak, kita dipakai ngebut-ngebut udah nggak berani, betul ini? Ribut kan naik mobil telepon, mobil udah pelan kecepatan 20. Masya Allah. Pada dulu saya senang berkuda dulu Pak, kemudian lama tidak, dan sekarang mencoba berkuda pelan. Nah jadi kayak dituntun tuh aman, Mas, jadi kayak anak kecil lagi nih, karena kehati-hatiannya. Memang otak kita dirancang begitu oleh Allah, karena kalau udah tua lincah bisa potong semuanya ya kan, dibuat oleh Allah yang maha adil supaya lebih menjaga tubuh ini. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian dari segi penyakit udahlah ada beberapa ya, minimal 2 lah, pilih salah satu, asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, betul tidak? Ya itu sekitar itu. Ada ngobrolnya juga beda kalau udah tua kan. Gimana? Obat tadi minum belum? Saya ngomong begini karena saya juga ngerasain juga dari segi aroma beda ya. Dulu saya suka aneh lihat kenapa nenek itu mau tidur pakai balsam. Oh, sekarang koyo di sini enak hangat, Masya Allah, luar biasa itu nenek ya, nggak kejangkau oleh anak muda. Ini kalau saya ulangi Pak, di pesantren Darut Tauhid kan santrinya banyak dari mulai usia penitipan bayi, TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian pelatihan eksekutif dan sebagainya, dan masa keemasan. Ya tidak usah dilihat, udah ketahuan tuh Pak, mata ditutup misal ya. Coba ini TK, gitu. Ini apa nih? SMA. Ini udah eksekutif nih, pelatihan para karyawan. Ini masa keemasan, gampang lewat. Oh ini apa, minyak telon dan kayu putih STK ya pasti teh. Ini Gatsby, SMP tenun modal tisu. Ini karyawan, minyak wanginya sudah parfumnya akan modal ya. Ini masa keemasan, gitulah ya, ngerti kan? Ini wajah-wajah masa keemasan. Dari segi
pergerakan kita jadi lamban. Dari segi pikiran, ya kita harus siap menerima kenyataan. Oleh Allah sebagian memorinya diberi keterbatasan, ya makin tua tuh katanya ada 3 ciri orang udah tua. 1, mudah lupa. Yang kedua, saya kedua ketiga udah lupa nih Pak. Astagfirullahaladzim, jangan ketawain laki-laki. Suatu saat ada guru laporan, itu ada orang tua santri yang memberikan masukan dan saran. Ya Allah, ya bagus. Bagaimana mereka? Ya mereka udah tua-tua. Berapa kira-kira? Ya sekitar 60. Saya 64 Pak. Ini saya 64 kalau hijriah, udah 66 ini Pak. Aki-aki, jadi kalau nyebut aki-aki teh agak kena gitu Pak. Makanya kalau reuni nggak usah memaksakan diri ya Pak ya. Dulu pakai seragam SMA kita lucu, kalau dipakai lagi reuni ya jadi lebih lucu. Pernah dengar tidak tentang reuni? Mau ceritakan jangan? Saya udah cerita nih. Seguru seilmu jangan ganggu ya. Ini supaya kita sadar diri aja, kita tuh udah tua, bagian tua ya. Rupanya ada udah senior lama nggak ketemu lah dengan teman SMA-nya, ketemu katanya di medsos. John, maaf kalau namanya ini yang gampang aja. Lu di mana? Oh kita sama nih. Oke deh, kita ketemuan. Rupanya ada 2 teman wanita SMA mau ketemu dengan John ini. Oke deh, gue tunggu di depan mall ya. Oke, gue kesana jam 10. Akhirnya ke depan mall ini. Well, lu di mana? Ada di depan. Gak ada. Dari tadi gue udah 2 kali muter, gak ketemu. Loh, kita ada, nggak ada. Ada juga nenek-nenek. Itu kita juga lihat tadi ada aki-aki gunung katanya muter-muter. Maaf ya, ini ngetawain diri sendiri. Rupanya mereka saling lihat, tapi bayangannya wajah SMA. Ayo nikmati ketawa aki-aki. Maaf ya Allah, ampun, bukan tidak nerima, tapi cerita ini lucu sekali. Betapa sering kita memikirnya teman-teman tuh wajahnya zaman SMA, ya beda tuh. Jadi dia juga saling lewat, saling lihat. Udah istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Nah, Allah ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Engkau maha mendengar. Astagfirullahaladzim. Udah Pak, jangan ketawa terus, jangan mancing saya ketawa. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ini Allah lagi mendengarkan kita Pak. Malaikat juga lagi nyatet nih. Astagfirullah. Jadi gimana nih kita nih yang udah pada senior? Udahlah Pak. Satu yang harus sangat dihindari itu overthinking. Karena tua-tua overthinking mau apalagi yang dipikir. Katanya Pak, kalau orang overthinking itu seperti komputer hang. Dia kenapa overthinking? Dia mikir tapi nggak ketemu solusinya, nggak ada keputusan dari mikirnya. Jadi muter-muter, ini akibatnya jadi stres. Biasanya orang itu kebanyakan mikir tuh karena takut. Ujian pertama bagi kita kan khauf Pak. Jadi takut gimana nanti saya tua, takut saya sakit, takut saya nanti nggak ada yang ngurus, takut saya nggak punya uang, nggak ada biaya ke rumah sakit, takut anak-anak meninggalkan, takut saya nggak punya kerjaan, nggak ada makanan. Padahal nggak kejadian, belum terjadi. Tapi yang overthinking itu terus muter di otaknya dan nggak ketemu solusinya Pak. Aduh gimana nih saya kalau tua nanti sakit, nggak ada yang ngurus, terus anak-anak pada pergi, tinggal saya sendirian, saya bisa bergeletakan gini, terus kalau saya sakit nanti terus aja mikir. Ini overthinking. Terutama overthinking itu karena merasa ketakutan akan terjadi sesuatu. Ini menderita sekali Pak. Kalau orang sudah overthinking pasti susah tidur.
Kalau susah atau tidurnya tidak berkualitas. Kalau sudah tidur tidak berkualitas, imunitas akan turun. Kalau imun akan turun, banyak penyakit. Kalau udah sakit-sakitan, tambah overthinking lagi. Oh, stres, nggak boleh gitu. Orang beriman mah enggak nih. Mau tahu supaya berhenti dari overthinking yang paling mudah, Pak? Ada yang jawab, Bu, tuh takut suami saya lincah lagi, apalagi sekarang ada kasus ini. Waduh, ya nanti suami saya jangan-jangan ini dia suami saya jadi ramah, pasti menyembunyikan sesuatu nih. Suami mau mengamalkan sebaik-baik laki-laki yang paling baik ke istrinya, jadi kayak kadang-kadang ramah duduk di bawah kembang. Ini orang apa nih misal ya. Capek Bu? Mau tahu rumus secara ilmiah dan ruhiyah yang paling gampang untuk tidak overthinking? Mau tidak? Jadi overthinking nih. Caranya gini, cara yang paling mudah untuk tidak overthinking, karena inti dari mikir tidak berhenti itu kan takut tidak aman, ya, takut ini takut itu, macam-macam takut. Katakan begini saja, alhamdulillah ya Allah, sekarang saya ini aman. Alhamdulillah Engkau yang memberikan aman. Sekarang kita aman, betul tidak? Benar tidak? Walaupun kita tidak tahu nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, sejam, alhamdulillah sekarang saya aman, bisa nafas, ada bisa zikir, alhamdulillah ada Engkau ya Allah, saya aman, ada Engkau yang maha baik. Perkataan aman itu adalah langsung meredakan rasa cemas, karena sebetulnya kita aman, betul tidak? Hanya kita pikiran aja, kita jadi kembali ke kenyataan, sadar kita tuh sebetulnya lagi aman, lagi bisa nafas, masih bisa berkedip, masih ada umur, masih bisa zikir. Ini serius Pak, ini membuat kita narik dari pikiran yang wah tidak terkendali kepada kenyataan bahwa kita ini saya ini aman nih. Mau dicoba itu? Coba sambil tarik nafas dan dikeluarkan 4 detik Pak. Ya Allah, saya aman ya Allah. Alhamdulillah Engkau yang melindungi saya, cukup. Alhamdulillah bisa nafas, ada umur, bisa berzikir. Alhamdulillah. Itu. Terus mau ngapain juga, kita udah tuanya ngetresin diri. Gimana ya menurut Allah, ini Donald Trump ini sekarang dia sudah menculik Maduro, dia kemungkinannya akan mengambil Greenland. Wah, mau ngapain mikirin entrumnya, nggak ada kerjaan, ya secepat dia aja, dan dia akan tanggung jawab. Tapi kasihan nanti kira-kira bangsa Palestina. Ya boleh kita memikirkan, tapi yang realitasnya nyumbang enggak, mendoakan tidak. Menurut akhir kita kasus ijazah ini akan udah selesai. Buat saya mau udah selesai ijazah, sekarang ganti lagi kasusnya ya kan, udah nggak usah direbetin. Tapi saya nonton sepak bola tuh di berapa kemarin tuh, saya tuh stres, nggak usah ditonton. Itu harusnya nggak gol Bapak, tapi itu biarin. Mau ngapain kita ngeribetin, betul ya? Menurut ABG itu, menurut MBG bagaimana? Ya mudah-mudahan manfaat buat orang banyak. Siapa kita ya kan? Presiden bukan, menteri bukan, gubernur bukan, pengambil keputusan bukan tidak boleh memikirkan. Tapi jadi apa nih sesudah kita pikirkan, betul tidak? Ini masa sama aki-aki di masjid ngebahas yang pelik-pelik, sampai akhirnya dia sendiri sesat. Udahlah Aki, kita harus sadar diri, benar? Siapa kita ini? Ya beda kalau saya misalkan jadi menteri atau jadi apa yang punya tanggung jawab, walaupun aki-aki ya beda urusannya, ya. Tapi kita ini siapa? Kan di rumah juga kurang jelas ya.
Gak usah sotoy, gak usah segala dibahas. Aki, dengar tidak nih? Juga Aki dengan nenek udah gak usah cemburu buta ya. Aki, aku tadi ketemu sama itu mantan itu, udahlah nek. Si Akinya juga udah sama-sama reyot ya. Udah, nggak usah cemburuan. Udah, doain aja. Halo, ini serius nih, Ki. Karena kita ngebuang-buang waktu. Kita udah harus pindah dari ingin validasi orang menjadi ingin disukai Allah. Dari kuantitas menjadi kualitas. Kita udah tidak usahlah ingin diakui orang, apalagi saya ingin kelihatan hebat, ya saya push up, nanti salah dislokasi ini. Udah push up, tapi udah bukan untuk diakui, betul? Halo? Mau apa kita ingin diakui orang? Gak ada apa-apanya. Yang penting diakui Allah, diterima Allah, disukai Allah. Udah selesailah hidup ingin validasi orang. Sibuk. Pernah saya lihat yang ngikngok itu nenek-nenek itu ya, wah joget-joget, ini mau apa nenek, tobat. Dan gak begitu menarik, malah jadi pengen ketawa ya. Makin tua mah udah robah dari ingin penilaian orang jadi ingin penilaian Allah, dari segala ingin ditampakkan orang kepada makna. Sebetulnya dengan tua ini karunia Allah, Pak. Kita dibatasi kemampuan kita. Gak usah memperbanyak teman yang membuat kurang iman. Ngajak teman ini, ayo kita gaple. Terus bukan main gaple. Cari kesenangan yang jadi amal soleh. Setuju tidak? Ini para sepuh kita main ski yuk, ice skating, aki-aki, nenek-nenek udah nanti potong. Cari yang olahraga yang menyenangkan, yang jadi pahala. Setuju tidak? Gak usah banyak ngobrol, nambah dosa. Carilah teman yang bisa menguatkan iman, teman yang bisa memperbaiki amal dan akhlak kita. Jangan cari teman yang membuat kita cenderung jadi dosa, bisa mati. Gak usah sok tahu. Aki sih ya. Udah laki ya. Gak usah. Aki mau cerita pengalaman dari mulai TK sampai sekarang, bisa nggak jengkang itu ya. Gak usah segala diceritakan. Dia itu sebetulnya dulu anak buah saya. Udahlah, gak usah diceritain. Gak usah pengen diakui kita dulu alasannya. Udah diem. Itu dulu murid saya. Udah diam aja. Itu bisa ngilang-ngilangin pahala. Betul tidak? Nenek, kakek, gak usah berantem. Udah berantem juga lupa. Tadi apa yang saya omongin? Repot. Udahlah, damai aja. Udah sepuh. Apa? Jadi ketahuan menjiwai. Udah dibuat simpel weh. Dibuat simpel, betul? Halo? Misalkan nenek masak terlalu asin, ya udah tinggal kumur-kumur. Nenek ini asin, berarti nenek kubur keberapa? Jangan dibikin ribet. Pemaaf, makin tua ini makin pemaaf. Maafkan orang sebelum orang minta maaf. Menahan marah, udah gak ada marah-marah. Mau ngapain? Aki-aki marah-marah jelek ya, apalagi marahnya lupa tadi. Saya marah apa tadi? Lebih repot lagi. Udahlah. Halo? Saya berani ngomong gini karena saya aki-aki juga ya. Kalau saya masih muda itu udah ngetawain orang tua. Ini sama-sama sesama bis kota dilarang saling mendahului. Gak usah banyak gaya. Bukan tidak boleh berpenampilan bagus, bukan hadirin, bukan itu. Kita harus tetap sehat, bersih ya, olahraga, berpenampilan yang baik, di rumah yang wajar, tapi jangan diperbudak sehingga kita menjadi tidak sadar diri. Kita aktif olahraga, harus apa? Hak tubuh, olahraga itu hak tubuh. Jangan merasa saya sudah tua, cuek, gak boleh. Karena tubuh ini punya hak untuk digerakkan. Udah, tidur berkualitas Pak. Kita ini
Udah tahu tidur yang berkualitas belum? Sebetulnya yang paling mahal dari tidur itu adalah bukan panjangnya. Memang panjang tidur bagus. Tidur yang berkualitas. Bagaimana tidur yang berkualitas? Setidaknya 3-2-1. 3 jam sebelumnya udah berhenti makan, 2 jam sebelum tidur udah berhenti dari aktivitas-aktivitas berat, ya, mulai makin tenang. Kalau olahraga juga paling plank atau stretching. 1 jam sebelum tidur bebas gadget, bebas HP. Mulai 1 jam sebelum tidur adalah perbanyak zikir, baca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kalau perlu tambah lagi baca Al-Waqi'ah, supaya kubur kita, Al-Mulk, ya, supaya kubur kita nanti aman. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ngobrol yang enak-enak, banyak bersyukur. Matikan lampu sunnahnya gelap, bagus lagi kalau bisa dingin, jangan ada suara-suara yang tidak bagus, ya. Makanya mau tidur mau udah damai, tapi suami saya ngorok. Dengar ya, ngorok itu cuma 2 penyebabnya. 1, suami tidur, ibu bangun. Inilah yang menyebabkan. Kalau ibu tidur tidak ada suami ngorok. Kalau dua-duanya tidur semuanya nggak ada yang ngorok. Nah, kalau suami bangun jadi ibu yang ngorok. Waktu suka pada disada, ya, pakai plester Pak di sini. Serius, ada plesternya. Kemarin di Jepang saya dibekelin plester. Nah, katanya nggak akan ngorok, ya. Kalau masih ngorok, plesterin hidungnya, ya. Jangan. Tapi plester ini. Kemudian pakai kaos kaki kalau mau tidur tuh. Ini serius nih. Kalau ini ditutup, cenderung kalau lelaki kan 55 tahun ke atas ada pasti pengen pipis malam-malam, pengen buang air kecil, ya, karena prostatnya cenderung membesar. Cobalah jangan banyak minum sebelumnya. Tutup zikirnya gimana? Yang kalau udah mau tidur gak usah mikir apa-apa selain zikir. Zikirnya yang berulang-ulang dan pendek, ya, karena kalau ayat kursi dibaca terus-menerus nggak tidur-tidur juga, Pak. Karena ingin menamatkan yang pendek aja. Yang paling pendek, paling mudah, paling aman adalah dan tidak menggerakkan bibir adalah la ilaha illallah. Coba mau tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah nggak usah mikir apa-apa, lepas aja yang akan selesai malam-malam, ya. Nikmat Pak, alhamdulillah Pak. Mau tidur cuma 5 jam, tidur jam 10, bangun jam 3, bisa tahajud, bangun fresh, karena kualitasnya tinggi secara syariat. Sebelum tidurnya wudu, boleh ditambahkan ini kualitas tidur Pak, karena ada yang suka-suka tidur nggak? Cobalah mandi sebelum tidur air hangat 1 jam 2 jamnya itu membuat enak. Kemudian 3-2-1 jangan makan 3 jam sebelumnya terakhir makan. Kemudian 2 tidak boleh ada aktivitas yang berat. 1 jam sebelum lepas gadget, lepas HP, lepas tayangan. Udah yang enak zikir, ya, baca ayat Quran. Nah, menjelang tidur sambil miring ke kanan, udah lepas aja, nggak usah mikir apa-apa. Tarik nafas, ada yang mengatakan 4-7-8, 4-7 tahan 8 sambil zikir la ilaha illallah. Demi Allah, itu nikmat besar dalam hati itu. Jangan dipaksa tidur. Belum tidur juga, biarin aja, yang penting zikir. Yang melihat jam, biarin aja. Allah udah tahu kok kita pengen tidur. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Dan kalau tidur sebelum tidur wudu, lalu bangun malam-malam, itu saat mustajab. Segera katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sehatkan badan ini, ampuni semua dosa, ampuni ibu bapak, selamatkan anak-anak. Itu mustajab. Demi Allah, itu janjikan oleh Rasulullah. Salah satu saat mustajab adalah sebelum tidur wudu, tidurnya dalam keadaan zikir. Pas kapanpun Allah menakdirkan bangun, segera tadi
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Doa terus pakai sholawat ya. Kalau sholatnya pasti diterima, karena itu sangat mustajab. Yang belum punya jodoh, belum punya anak, yang punya utang, yang punya keinginan, coba enak. Masya Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ingat mati membuat kita makin produktif dalam kebaikan. Ingat mati membuat kita menjauhi kesia-siaan, kemaksiatan. Ingat mati membuat tiap waktu kita bernilai, baik menjaga tubuh sehat, baik dengan niat, baik dengan perilaku kita. Jadi memang ingat mati membuat seseorang berkualitas. Toh ternyata kita ditakdirkan panjang umur, maka tiap waktu jadi kebaikan. Masya Allah, luar biasa manfaatnya. Terima kasih hadirin sekalian, kepada para jamaah. Insya Allah jam 8 ini di Al-Syarif, dan nanti kajian seperti biasa pekan kedua di Masjid Istiqlal Jakarta. Silakan hadir. Nanti judulnya adalah ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Ini penting supaya kita tahu seperti apa sih ciri orang yang dicintai Allah, dan agar kita pun berusaha dicintai Allah. Dan kalau ketemu orang dengan ciri ini, jangan sampai kita menganggap remeh, apalagi menyakiti, karena kita mencelakakan diri. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.